pantainya Pantai Nha Trang di Cam Ranh di Vietnam. Gua lagi layover. Lihat sekarang pantainya itu bagus banget. Lihat langitnya dramatis. Inilah salah satu kenakan jadi cabin crew, bisa jalan-jalan. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama temen gue. Ya, kebetulan kita berdua ini kerja di tempat yang sama. Kita mau sharing di sini perasaannya setelah menjadi cabin crew. Sebelumnya kita mau perbandingan gimana sih susahnya jadi cabin crew di luar atau di dalam negeri. Dulu susahnya jadi cabin crew gimana rekrutmennya? Oke, mungkin kalau dimulai dari dulu pada saat newbie itu bakal panjang banget ya, Mas. Karena mungkin banyak yang teman-teman cabin crew yang nyoba sekali langsung jadi, langsung bisa keterima gitu. Tapi banyak juga yang harus nyoba berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali, termasuk gue. Oke. Kalau pengalaman gue dulu, gue kebetulan mungkin salah satu orang yang beruntung ya. Jadi dulu waktu gue kerja di company di Indonesia, di salah satu adalah perusahaan di darat. Jadi gue dapat email dari temen gue yang di situ ada rekrutmen salah satu airlines. Gue sebutin aja ya, namanya Orientai. Itu untuk haji dan umroh. Dan alhamdulillahnya sekali nyoba itu keterima. Dan gue pikir daripada lu coba domestik, mending lu coba di airlines luar dulu. Jadi lu tahu perbandingannya nanti saat lu coba di airlines domestik. Untuk coba di airlines internasional kayak kata mungkin itu agak sulit, jadi lu bisa nyoba di airlines haji dulu, haji charter kayak Orientai dulu. Itu nggak terlalu sulit. Yang interviewnya itu kebetulan orang-orang Thailand, itu base-nya di Thailand, tapi buat kita kerja di Saudi Arabia, jalanin rute Saudi Arabia Airlines. Prosesnya cepet, sekitar 1 bulan itu udah termasuk rekrutmen, training, drill, dan pergi ke sana untuk base di Jeddah. Itu sih awal mula karir gua di 2011. Untuk masnya nih, pertama nyoba di domestik, yang bikin susah apa sih sampai nyoba 20 kali? Kalau di domestik sih susahnya mungkin mereka punya kualifikasi yang susah ditembus di awal gitu. Contohnya tinggi badan sama berat badan, kemudian performance. Kalau dari gue dulu kenapa gagal awal-awal karena underweight, jadi berat badan kurang 2 kilo, kurang 3 kilo, dan akhirnya gue berusaha untuk naikin berat badan dan malah kelebihan beberapa kilo. Jadi gue dulu stres banget, gimana caranya bisa tembus nih seleksi tahap tinggi dan berat badan, dan akhirnya pada saat itu bisa dapet berat badan yang ideal. Tapi ada masalah baru, gue jerawatan gara-gara susu penambah berat badan. Jadi konsumsi susu untuk naikin berat badan, tapi efeknya jadi jerawatan. Keluar banyak banget jerawat pada saat itu, dan gue stres banget. Tapi tetap aja gue tetap nyoba, meskipun gue jerawatan kayak gimana, gue coba aja. Karena apa? Meskipun kita nggak masuk, tapi kita tetap bisa dapat keuntungan. Contohnya bisa dapat teman-teman baru yang bisa ngasih kita informasi kalau misalnya ada rekrutmen airlines lain. Terus dan juga kita bisa tahu alurnya. Kalau misalnya kita lolos tinggi badan berat badan nih, kita bisa mengikuti tahap selanjutnya, dan meskipun kita gagal di tahap itu, kita bisa tahu, kita bisa ngerasain vibe-nya kayak gimana gitu. Jadi bisa tahu setelah tahap itu kedepannya tahap apa lagi, jadi kekurangan kita bisa diimprove. Benar. Itu juga salah satu halangan yang bikin gua bukan gagal di domestik apa ya. Jadi waktu pertama coba domestik itu gue udah sempet sampai di final interview sama user dan gagal karena underweight. Sayang aja sih berarti ya. 172 cm, berat gue cuma 52. Itu kurus banget. Jadi cara naikin berat badannya gue makan 4 kali sehari, nge-gym. Itu udah kayak setan banget ya bapaknya. Increase naik badan sampai 12 kilo, bayangin. Dan itu kayak apa ya? Balas dendam sih. Karena nggak diterima di domestik, dan gue nyoba lagi di airlines lain, dan alhamdulillah terima, terus continue di situ.
hal yang ngebedain rekrutmen domestik sama international flight yang selama ini udah lu lakuin apa? Iya, perbedaannya sih gini. Kalau yang gue rasain, kalau di domestik itu ada beberapa tahapan yang sulit banget ditembus di awal. Karena fisik tadi kan, Nah, karena di fisik tadi. badan, Bener. muka tuh harus mulus. Sementara kalau di maskapai luar, maskapai internasional, ada beberapa maskapai yang itu dijadikan Di bagian akhir. ditaruh di bagian akhir seperti itu. Kalau misalnya mereka udah suka nih sama kita, mereka udah suka sama personality kita dan dianggap kita itu match sama maskapai mereka, bisa aja itu jadi pertimbangan seperti itu. Ya, bener juga sih. Itu salah satunya perbedaan rekrutmen domestik sama international flight. Kayak di Indonesia tuh yang dilihat pertama tuh physically, umur. Kayaknya batasan umur maksimal kan biasanya 27 tahun kan. Tapi kalau di luar tuh minimum starting dari 21. Bahkan teman gue tuh coba untuk join tuh di umur 33 dan dia tembus. Bayangin 33. Kalau di domestik mungkin itu udah gak laku kali. Iya. Jadi susahnya di domestik itu sih. Jadi mereka ngeliat physically pertama. Kalau di luar tuh lebih ke chemistry antara si interviewer sama si calon cabin crew-nya ya. Ya, mereka lebih mementingkan personality daripada physical appearance. Ya, jadi mereka tuh kayak ngeliat, oh nih kayaknya orangnya cocok untuk di airlines kita. Jadi mereka mungkin dari pembawaan kita ya, dari pembawaan kita cocok. Mereka bakalan oke, next tahap selanjutnya bakalan diproses. Entah digagal di proses mananya, setelah itu ya yang penting mereka cocok dulu sama personality kita gitu kan. Benar. Soalnya apa ya? Mungkin kalau di domestik itu image itu nomor satu kali ya. Jadi mereka kayaknya nyarinya yang figur-figur model yang mukanya kinclong, badannya tinggi, putih, good looking, segala macam. Dan itu dulu nggak ada di diri gue. Wannabe, bagi kalian yang wannabe mau jadi pramugara atau pramugari, tapi usia kalian udah lebih dari maksimal rekrutmen di Indonesia kayak 27, 26, 28. Itu jangan sedih. Jadi caranya ada. Itu kejadian sama gua mulai dari umur 25 di charter flight selama 3 tahun sampai 2013. Itu umur gua udah 28 tahun. Dan gua kepikiran buat nyoba untuk airlines domestik. Tapi pada saat itu umur gua udah 28 dan udah batas akhir. Ketika gua melamar di airlines tersebut, gua dapat regret email karena usia gua udah melampaui batas. Di situ gua ngerasa down sih sebenarnya. Tapi entah kenapa ada jalan lain, yaitu untuk gue sebut aja ya, Garuda Haji rekrutmen. Gue masuk sampai tahap akhir, udah sampai terbang segala macem. Dan alhamdulillah ya, waktu tahun gue itu 2013 ada regulasi dari pemerintah, DKU PPU itu harus semua airlines di Indonesia harus pakai license putih. Jadi ada pemutihan, semua airlines harus memakai FAC. Dan alhamdulillahnya gue masuk di Garuda itu juga dibuatin. Jadi jangan sedih bagi kalian yang udah agak uzur nih mau masuk airline domestik. Saran gue masuk Garuda Haji. Setelah kalian dapat white license, kalian bisa nyoba di airlines domestik yang lain, kayak misalnya Citylink, Sriwijaya, Lion. Kalau mereka ada buka buat Mugara, jalur experience, kalian bisa masuk karena kalian udah punya white license. Itu salah satu jalan sih yang gue sendiri gue alamin. Dan kalau dipikir-pikir ya, di usia kayak over 30 untuk jadi pramugara di domestik itu emang agak sedikit telat ya. Tapi nggak ada kata telat buat nyoba kalau kesempatannya ada. Dan lu nggak bakal tahu kesempatan itu dikasih sama yang di atas gimana caranya. Pokoknya lu keep trying aja. Kalau ada kesempatan lu coba kayak gitu. Iya. Dan gue mau nanya nih, feeling lu sekarang. Tada, udah jadi cabin crew kan? Yeay! Dari yang dulu 20 kali nyoba di airlines domestik, gagal. Gara-gara berat badan dan jerawat. Gara-gara semua masalah-masalah itu, tapi sekarang udah berhasil terbang di international flight lagi maksudnya ya kan? Gimana rasanya setelah 5 bulan terbang? Masih
masih ini nggak sama figur cabin crew yang biasa lu bayangin dulu sama yang sekarang udah lu lakuin sebagai cabin crew, sudah menjadi pramugara. Itu feelingnya gimana? Rasanya gimana? Ya yang pasti seneng banget lah, seneng banget akhirnya bisa ngedapetin apa yang udah diperjuangin dari dulu, dari lama banget gitu. Kalau untuk bayangan dulu dan kenyataan yang sekarang pasti banyak lah, ada yang sama, ada yang enggak gitu. Tapi ya tetap aja overall sangat seneng dan harus disyukuri. Ya betul. Gue pernah dengar satu, bukan pepatah sih, jadi ada kata-kata gini, love your job, not your company. Jadi lu harus cinta sama pekerjaan lu, bukan perusahaan lu. You know what I mean? Iya kan? Iya. Kalau lu suka sama pekerjaan lu, cabin crew, mau treat apapun yang dikasih sama perusahaan lu, kalau perusahaan itu jelek, ya lu bakal tetap cinta sama pekerjaan lu. Tetap gitu. Melakukan semuanya dari hati. Yes, do it by heart. Yeah. Okay, not by heart. Oke, sekarang kita mau bahas tentang perbedaan cabin crew di charter flight, regular, international flight, domestic flight. Yang gue udah jalanin, gue pernah jalanin di charter flight selama 3 tahun. Gue pernah jalanin di domestik, nggak lama, tapi gue tahu rasanya. Di international flight, ya itu termasuk international flight sih ya, di charter flight. Jadi yang selama ini yang gue rasain ini perbedaannya, kalau di domestic flight itu kulturnya masih senior, junior, masih ada barrier. Tapi kalau di international flight, kayaknya senior junior ada, tapi kita cuman harus respect sama senior, nggak harus yang misi mbak, maaf mbak, mau makan apa hari ini, nggak kayak gitu sama sekali. Jadi kita ketemu di vlog, kalau di Indonesia biasanya kan sama mas ikutan ya mas terbang, saya Budi junior batch 50 gitu, ikutannya terbang. Kalau di international flight nggak kayak gitu, jadi kayak hey, are you fly to Hong Kong? Are you fly to Malaysia? Okay, I flew with you today. Okay, just like that, like kayak friendly aja, lebih friendly. Terus charter flight sih sama regular perbedaannya mungkin kalau di salary, of course ya, charter flight besar, tapi untuk short term. Kalau regular nggak terlalu besar, nggak terlalu rendah, tapi itu untuk long term. Kalau charter flight sendiri untuk krunya, kebanyakan krunya itu experience crew yang udah resign dari regular flight dan mereka masih pengen terbang. Jadi mereka milihnya di charter flight. Dan untuk di charter flight ini, boleh gue bilang, karena gue mengawali karir gue di charter flight, ini paling enak karena terbang 3 bulan, balik ke Indo, lu bisa vacation, after that lu fly lagi. Terus untuk itu maskapai apa mas? Dulu charter Saudi. Mungkin sekarang banyak sih charter Saudi yang lain, tapi maskapainya udah beda. Kalau dulu gua Orientai. Orientai itu jadi terbangnya kita tuh per tim, kayak 12 orang satu tim untuk jangka waktu sekitar kayak 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita tuh terbang orangnya gitu aja, jadi kayak udah kayak saudara banget gitu, enak. Jadi kita udah kenal satu sama lain, udah tahu cara kerja profesional satu sama lainnya. Jadi nggak ada lagi yang nyuruh-nyuruh, lu lakuin itu, lu lakuin itu. Jadi udah yang kayak TikTok aja gitu kerja. Gue ngelakuin ini, dia udah ngelakuin yang ini. Jadi semua beres, nggak ada masalah. Jadi kerja tuh kayak fun. Jadi lebih kayak apa ya? Keseharian lu, gitu. Kekeluargaan. Dan asiknya lagi kalau ferry flight dari misalnya terbang dari Indonesia ke Jeddah atau sebaliknya. Jadi kadang-kadang satu fase itu kita ngantar jamaah, terus pulangnya kosong. Ferry flight gitu. Ya, ferry flight. Pulangnya kosong itu kita biasanya tuh bawa makanan banyak dan kita di aisle, kan aisle-nya agak besar ya. Jadi kita ngampar selimut dan kita makan bareng-bareng di situ. Itu memori banget. Gak bakal gue lupain, itu seru banget kita terbang kayak gitu. Untuk dari sudut pandang lo sendiri nih,
untuk pramugara di luar dan di dalam negeri itu perbedaannya apa? Sebenarnya fun sih. Jadi karena kita juga banyak layover, nggak cuma TikTok aja, banyak layover. Contohnya sekarang kita lagi layover di Nacang. Nacang itu semacam Balinya kalau, Vietnam. Ya, Bali kalau di Indonesia. Dan itu fun sih gitu. Kita mengunjungi banyak tempat-tempat baru yang pastinya bagus-bagus, karena kalau misalnya tempat itu nggak ada yang menarik, nggak mungkin ada layover di situ kan, nggak ada penerbangan yang banyak ke situ kan. Itu juga salah satu privilege cabin crew sih. Jadi kita kerja, tapi kita juga liburan gitu. Kita pergi ke luar negeri tanpa ngeluarin duit apapun, tapi kita dibayar. Seneng gak sih? Orang mau ke luar negeri bayar sampai juta-juta kan? Kita mah kadang, aduh besok kemana ya? Ke Incheon ya, Incheon lagi. Orang kampung ya? Itu gak boleh dong. Kayak gitu gak boleh dong. Itu harus disyukurin kayak. Itu juga salah satu ini sih motivasi gue, kayak kalau gue terbang, sebuah kerjaan pasti capek ya. Tapi kalau misalnya cabin crew itu terbang, kalau layover, lu anggap kerjaan lu itu part of the journey to go somewhere. Like lu mau pergi kemana, lu kan pasti ada perjalanan kan, dan itu capek. Sama halnya kayak yang dilakuin sama cabin crew. Kerjaan itu bagian dari perjalanan, jadi yang itu harus yang lu lakuin. Lu jangan mikirin susahnya, capeknya kerja, tapi lu mikirin saat nanti lu tiba di sana, lu jalan-jalan, lu bisa have fun sama kru-kru. Jadi semua yang capek-capek itu bisa hilang. Bayangin aja banyak penumpang ya kan yang harus nabung sekian lama untuk bisa ke tempat itu. Perjalanannya juga sama capeknya kayak kita kan, meskipun dia tidur dia juga ngerasa capek juga kan. Nah kita malah mendapat fasilitas yang sama, dapat hotel, dan dapat uang saku, dan kita juga dibayar. Terima kasih. Makanya untuk kalian yang sering gagal, nggak cuma di kerjaan ini aja sih, gagal di setiap part of hidup itu sama kayak lu belajar di suatu kegagalan, karena lu nggak bakal tahu kesempatan mana yang bakalan sama yang di atas kasih buat lu, timing waktu yang mana yang bakal tepat, rezeki bakal nyamperin lu. Kayak lu kan nggak bakal tahu lu bakalan ketemu siapa di luar sana kan. Jadi kayak rezeki itu bakalan nyamperin lu kalau lu bersyukur, pasrah kali ya, ikhlas yang jelas. Jadi ya udah, keep trying aja, keep trying your best, tetap coba, tetap improve diri lu. Kalau misalnya dari satu rekrutmen mereka bilang kekurangan lu ini, lu catat. Jadi nanti di interview berikutnya lu tahu kekurangan lu apa dan lu bisa improve. Itu sih yang penting, improvement. Lu kan mengawali karir lu di bidang airlines ini, kebetulan dapatnya yang international flight. It means lu harus stay di luar negeri kan, maksudnya nggak di Indonesia. Itu pertama kali buat lu? Iya. Itu gimana rasanya? Soalnya lu dapat fasilitas hotel juga kan untuk tinggal. Rasanya adalah yang pertama yang pasti adalah lebih bersyukur kalau kita itu pernah dilahirkan di Indonesia. Jadi dalam hati. Jadi kita semakin menghargai tanah air kita, seperti itu. Semakin mencintai keluarga kita yang ada di rumah dan teman-teman kita yang ada di negara kita. Itu pasti ngomongin tentang homesick. Iya, homesick. Ya, penyakit kita itu kalau misalnya tinggal di luar, ya pasti homesick sih. Iya. Kangen makanan, kangen keluarga, kangen suasana, kangen orang-orangnya. Walaupun kadang-kadang orang-orang di Indonesia suka julid ya. Tapi itu yang kita kangenin sih sebenarnya. Iya benar. Budaya gosip. Ya itu sih. Ya. Makanan nggak usah ditanya lah Mas ya. Itu udah bagian dari sepaket yang tadi itu tadi. Iya. Karena as you know guys, kita tinggal di Vietnam ini bukan negara muslim. Mayoritas di sini sukanya makan B2 alias babi. Terus pokoknya semua yang dijual di sini tuh banyak kan mengandung unsur itu gitu. Jadi kita untuk yang muslim tuh susah dapat makanan yang halal. Hanya 1-2 tempat yang menjual makanan halal. Tapi ada juga sih, ada banyak juga sih alternatif
halal ya. Untungnya Seafood. di sini orang suka seafood satu, Nah. terus dua di Ho Chi Minh atau Saigon tempat kita tinggal itu banyak banget orang Malaysia yang Iya. datang, turis Malaysia yang datang, jadi banyak banget restoran Restoran Malaysia. Malaysia dan itu pasti halal. Dan itu makanannya enak. Enak-enak. Dan satu lagi guys, bagi kalian yang suka seafood, di sini tuh surganya. Murah banget seafood di Nah. sini tuh. Kayak setengah harga di Indonesia, terus makanannya juga enak. Rasanya enak. Asli enak banget. Kalau kalian suka seafood, kalian berlibur ke sini, berlibur ke Nha Trang, itu tuh seafoodnya apa ya, dijual di pinggir jalan gitu, tapi enak gitu. Mereka fresh, dan yang bikin enak tuh sausnya ya. Iya. Saus hijaunya itu aduh, the best deh. Makan lagi yuk. Gue jadi lapar lagi nih. Oke, mungkin segitu aja bahasan kita tentang dunia airlines, tentang kerjaan kita. Oke, bagi kalian yang mau tanya-tanya tentang kerjaan kita, tentang gimana hidup di sini, kalian boleh message di YouTube, atau kalian boleh visit Instagram kita, bisa direct message juga. Instagram gua di @budibunyamin. Instagram lu? @darinsdiary. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Don't forget to subscribe and like, okay? Bye bye. Now I know what I